Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Romo Adrianus Suyadi, SC, ingin mengajak saudara-saudara, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik untuk merefleksikan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci untuk hari ini. Sebelumnya marilah kita awali dengan doa. Dan marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan budi kita, sehingga kita layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, adil dan benar segala tindakanmu. Terpujilah namamu di seluruh alam semesta. Semoga kami tekun mengarahkan hidup kepadamu dan memuji namamu dalam segala langkah kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Wahyu bab 15 ayat 1 sampai dengan 4. Aku, Yohanes, melihat suatu tanda di langit besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab hanya Engkaulah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyatalah kebenaran segala penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Refren, besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah segala kuasa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib, keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gemunung bersorak-sorai bersama-sama.
Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah mereka bersorak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah Engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudarimu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para sahabat oase rohani Katolik yang saya cintai, dalam bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar, dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu, di sana Yohanes berbicara tentang nyanyian kemenangan para kudus dalam penghakiman terakhir dan nasib orang yang tidak percaya kepada Allah. Sedangkan dalam Injil yang kita dengarkan, perikop berkisah tentang jaminan dan penyertaan Allah kepada mereka yang tetap taat dan beriman dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Mari kita coba lihat secara lebih khusus dari mulai bacaan pertama. Dalam kitab Wahyu, dalam ayat pertama, Yohanes mengalami sebuah penglihatan. Yohanes melihat tanda lain yang besar dan ajaib. Kata besar dan ajaib ini menjadi penting karena mengungkapkan sesuatu yang penting dan menakjubkan dan perlu mendapatkan perhatian. Yohanes mengajak kita untuk memperhatikan penglihatannya ini karena ini sungguh-sungguh
menjadi tanda dari Allah sebagai peringatan bagi kita semua. Lalu Yohanes juga melihat 7 malaikat dengan 7 malapetaka, atau bisa kita tafsirkan juga bencana, atau wabah, atau perang, atau konflik, dan berbagai macam bentuk bencana, baik itu bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Kata malapetaka berarti juga pukulan ataupun luka. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah Allah memukul bumi, Allah memukul dunia dan melukainya dalam penghakiman terakhir. Penghakiman Tuhan telah dijatuhkan pada bumi dan tak seorang pun yang dapat mencegah kehancuran itu yang ditimpakan kepada bumi, kepada orang-orang yang tidak setia dan tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang selama hidupnya tidak berpegang pada iman akan Injil kasih karunia Allah. Dalam Perjanjian Lama kita dapat melihat bukti kedahsyatan penghakiman Allah, misalnya atas kejahatan bangsa-bangsa. Salah satunya ialah tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya di Laut Teberau. Karena kejahatan mereka memperbudak umat Israel. Dan begitu juga dengan kondisi menjelang akhir zaman, kedahsyatan murka Allah berlipat ganda, dan yang tersisa hanyalah kengerian. Puncak murka Allah dilukiskan melalui ketujuh cawan yang berisi malapetaka yang akan datang, yang akan mendatangkan kematian dan akan mendatangkan kehancuran dunia dan segala isinya. Ketujuh cawan ini memperlihatkan isi dan tujuan penghakiman Allah. Cawan itu melambangkan kegenapan murka Allah. Ini memperlihatkan bahwa kesempatan untuk bertobat telah ditutup. Itu pada saat penghakiman terakhir. Selain cawan, kita juga ditunjukkan oleh Yohanes bahwa di sana Yohanes melihat lautan kaca bercampur api dan umat Allah yang membawa kecapi untuk melambungkan madah pujian. Di sini lautan yang bercampur api dan gelas ini melambangkan bahwa lautan tidak lagi berupa air. Air dalam tradisi kitab suci selalu melambangkan sarana untuk kita mencucikan diri. Di sini dalam penghakiman terakhir, laut sudah tidak berupa air lagi, tetapi berupa gelas, berupa kaca, dan berupa api. Artinya dalam penghakiman terakhir, kita sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mencuci diri, untuk bertobat. Pertobatan dan pencucian diri sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan selama kita hidup di dunia. Tetapi pada saat penghakiman terakhir, segala bentuk penyesalan, segala bentuk pertobatan sudah tidak ada lagi. Maka 7 cawan ini juga melambangkan penghakiman terakhir yang sudah final. Dan kita diajak untuk melihat orang-orang yang berdiri di tepi laut kaca dan api. Mereka bermadah memuliakan Allah. Ini adalah gambaran para kudus, orang-orang yang percaya, yang selama hidupnya setia dalam mengikuti panggilan Tuhan. Dan mereka mendapatkan hadiah, mendapatkan pahala dalam kehidupan di surga, dalam penghakiman terakhir. Mereka karena selama hidupnya sudah setia dan taat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka mereka tidak perlu lagi membasuh tangannya.
Maka di sisinya yang ada adalah lautan kaca dan lautan api. Tidak bisa lagi untuk membasuh. Tetapi para kudus ini sudah bersih karena sudah mempersiapkan diri selama hidup mereka di dunia. Dan sekarang saatnya pada saat penghakiman terakhir mereka bersukaria. Mereka bahagia bersama para kudus di surga, memuji dan memuliakan Allah, memuji kemuliaan anak domba, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yang selama hidupnya juga menyerahkan diri secara total untuk melaksanakan kehendak Allah dan mau menderita, bahkan menderita di salib. Oleh dunia, kematian Yesus dianggapnya sebagai sebuah kesia-siaan. Tetapi lain dengan di surga, lain dengan cara pandang Allah, bahwa penderitaan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang mulia. Dan oleh karenanya Tuhan Yesus mendapatkan pahala, mendapatkan pembalasan, dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kita semua, kalau kita setia dalam iman, percaya dalam iman, maka kita juga mendapatkan kehidupan kekal, dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kita semua memang belum pengalaman atau belum pernah mengalami bagaimana situasi di surga, bagaimana situasi penghakiman terakhir itu sendiri. Kita hanya tahu dari kitab suci bagaimana dicoba digambarkan dalam situasi ataupun suasana di surga. Bahwa di sana para kudus, para malaikat tidak membutuhkan apa-apa lagi selain memuji dan memuliakan Allah. Tidak ada derita lagi di sana. Di sana yang ada adalah hanya kebahagiaan. Dan biasanya kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman konsolasi, pengalaman-pengalaman terhibur, yang kita rasakan adalah selalu ingin memuji kemuliaan Tuhan. Kita sudah tidak mempunyai keinginan apapun selain memuji dan memuliakan Allah. Dan untuk sampai pada kehidupan itu, kehidupan semacam itu, maka ini adalah perikop ini adalah sebagai peringatan bagi kita, sebagai reminder. Yohanes mengingatkan kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Kita diberi kesempatan, dan kesempatan itu ya bisa dibilang tidak banyak, tidak lama dibandingkan dengan kehidupan nanti setelah kematian. Dan meskipun tidak lama, tetapi itu sangat menentukan bagi kita nanti dalam kehidupan setelah kematian fisik kita. Karena di sanalah nanti kita akan menghadapi penghakiman terakhir. Penghakiman yang sudah final, yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Memang dalam Injil kita melihat bagaimana Tuhan Yesus selalu bermurah hati untuk mengampuni. Dan orang-orang yang mau sungguh bertobat, maka Tuhan Yesus membuka diri. Dan itulah kesempatan kita selama hidup di dunia. Maka pesan yang bisa kita petik dari bacaan ini adalah mari kita memaknai hidup kita di dunia ini. Selama kita diberi kesempatan, marilah kita gunakan. Marilah kita mengisi hidup ini dengan kebaikan, dengan sukacita, dengan kegembiraan. Kita gembira, kita bersukacita karena kita sudah dimeteraikan sebagai pengikut Kristus. Artinya orang yang percaya kepada Kristus. Tapi bukan berarti bahwa secara otomatis kita sudah masuk surga. Belum.
kepercayaan kita harus kita uji, yaitu dengan mengamalkan kasih Allah. Kita sudah diberikan dasar bagi penghayatan hidup kita. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri. Itulah nilai yang harus kita pegang untuk memaknai segala tindakan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi iman kita yang dimeteraikan dalam pembaptisan kita belum cukup kalau tidak kita isi, kita hayati, kita laksanakan sesuai dengan perintah kasih tadi. Mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, dan mencintai sesama manusia dengan diri seperti mencintai diri sendiri. Dan itulah yang utama bagi penghayatan iman Kristen kita. Jadi kita tidak berarti bahwa kita yang sudah percaya, yang aktif dalam doa peribadatan, sudah secara otomatis kita dalam penghakiman terakhir nanti bisa bergabung dengan para kudus. Ini juga harus dibuktikan apakah tindakan kita sehari-hari mencerminkan apa yang kita imani. Apakah melaksanakan apa yang kita imani, apa yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi, dalam ibadat, dalam doa-doa. Jadi ada kesatuan antara doa dan tindakan nyata. Itulah inti dari iman kita. Dan apakah kita juga setia untuk terus-menerus memperbaharui diri setiap hari, setiap waktu. Kita mau merefleksikan kehidupan kita, sejauh mana saya sudah mengimani dan melakukan apa yang saya imani, apakah itu juga sudah kita refleksikan dalam setiap harinya. Dan kita bisa meluangkan waktu dalam setiap hari, mungkin setiap tengah hari kita berefleksi sekitar 15 menit untuk merefleksikan kehidupan kita dari malam hingga siang. Dan kemudian sore hari atau malam hari sebelum tidur sekali lagi 15 menit untuk merefleksikan seluruh perjalanan hidup dari siang sampai malam. Dan dengan doa yang sederhana itu pun kita bisa terus-menerus memperbarui diri dan berarti juga bertobat. Dan dengan demikian kita mempersiapkan diri untuk nanti siap dalam penghakiman terakhir. Karena dalam penghakiman terakhir sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk bertobat. Pertobatan kita hanya bisa kita lakukan di dunia ini dan kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, guna menghayati kasih Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan lebih lanjut, kehidupan setelah kematian fisik kita. Itulah pesan yang bisa kita petik dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu yang baru saja kita dengarkan. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, sekarang marilah kita masuk pada permenungan dari bacaan Injil yang kita dengarkan, yaitu dari Injil Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19. Namun demikian, untuk memahami teks ini kita juga perlu membaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan 11. Di mana di sana dalam ayat 1 sampai dengan 4
Tuhan Yesus memuji janda miskin yang memasukkan hanya sedikit uang ke kotak persembahan. Itu tidak ada artinya dibandingkan dengan orang kaya yang memasukkan jauh lebih banyak. Tetapi Tuhan Yesus menghargai janda miskin ini yang memasukkan meskipun hanya sejumlah kecil, tetapi dengan ikhlas memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Dan mengapa itu dipuji? Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Seringkali kita kalau mau memberi, hitung-hitung dulu. Kalau saya sudah cukup, baru bisa memberi. Lalu dalam ayat selanjutnya, ayat 5 sampai dengan ayat 11, di sana Tuhan Yesus memberikan semacam tanda, semacam peringatan bahwa akan ada berbagai macam situasi katastrofis, situasi bencana. Di sana ada konflik, ada peperangan, ada bencana alam dan sebagainya. Itu yang akan menandai akan datangnya hari akhir. Dan dalam ayat-ayat itu juga dikatakan bahwa orang-orang bodoh mengagumi bait Allah. Begitu indahnya bait Allah, begitu megahnya. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita. Yaitu janganlah kamu mengagumi bangunan fisik, karena bangunan fisik itu akan hancur. Dan bait Allah juga akan dihancurkan. Maka sebetulnya terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengajak para pendengarnya, para murid untuk memperhatikan yang jauh lebih penting. Seperti tadi yang diungkapkan oleh janda miskin, memberikan diri. Jadi janganlah berhenti mengagumi hal-hal yang fisik. Kalau kita sudah membangun bangunan-bangunan yang megah untuk rumah-rumah kita, rumah ibadah, itu tidak cukup. Dan bukan itu yang utama. Lalu dalam perikop ini, para murid lalu bertanya kepada Yesus, sebetulnya kapan sih hari akhir itu akan datang? Lalu apa tanda-tandanya? Dalam ayat sebelumnya memang sudah juga disebutkan. Di sana ada gempa bumi, ada peperangan, ada pokoknya situasi-situasi yang tidak ideal, situasi-situasi darurat. Dan itu tandanya bahwa hari akhir akan datang. Tuhan Yesus memang tidak secara langsung menjawab bahwa setelah ada peristiwa-peristiwa itu, lalu hari akhir akan datang. Tetapi hanya semacam tanda-tanda zaman. Jadi kita diajak untuk melihat tanda-tanda zaman. Dan Yesus mengingatkan umat beriman supaya tetap percaya pada Tuhan bila dihadapkan dengan berbagai macam tantangan itu. Dalam sejarah kita sebagai komunitas orang Katolik, kita sejak awal mula, sejak gereja didirikan, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami ketidakadilan. Maka kita juga banyak mempunyai para martir yang memperjuangkan Injil kabar gembira. Itu adalah sebagai bukti bahwa memang penderitaan itu dari iman kita. Karena Yesus yang kita ikuti juga menderita disalib dan mati di atas kayu salib. Itulah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dan kita sebagai pengikut Yesus, pengikut Tuhan Yesus, kita pasti juga mengalami hal yang sama. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan dalam situasi seperti itu, hendaklah tetap setia. Hendaklah tetap mempunyai harapan. Hendaklah tetap berpegang teguh pada Tuhan, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah itu.
Dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan seperti itu, kadangkala kita ada bahaya menjadi putus asa. Kita bertanya, di manakah Tuhan di penderitaan ini? Kalau kita membaca juga kitab Ayub, bagaimana Ayub sangat menderita di dalam hidupnya. Tetapi dia tidak kehilangan satu hal yang paling berharga, yaitu iman. Dia kehilangan apapun, kehilangan harta bendanya, saudara-saudarinya, istrinya, dan sebagainya. Semua yang menjadi hak miliknya di dunia ini hilang. Ayub, satu hal yang tidak hilang adalah iman dan kepercayaannya. Dan tidak semua penderitaan itu memang bersifat Kristiani. Ada penderitaan-penderitaan yang karena kesalahan kita sendiri, tentu saja itu bukan yang dimaksud. Tetapi penderitaan karena konsekuensi kita mengikuti Yesus. Karena kalau kita sungguh ingin mengikuti Yesus di sana, kita harus berhadapan dengan tindakan-tindakan ketidakadilan yang kita alami. Kadangkala kita juga mengalami kekerasan. Kadangkala kita juga mengalami dikucilkan. Dan itulah yang kalau penderitaan itu karena kita mempertahankan iman kita, maka penderitaan itu menjadi penderitaan yang Kristiani sebagai tanda bahwa kita mengikuti Yesus. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang saya cintai, saat-saat ini kita dihadapkan pada situasi yang sulit. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di atas bumi ini, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik, artinya masyarakat sakit secara fisik, tetapi juga berbagai dampak yang lain. Dampak ekonomi. Sekarang banyak orang kehilangan mata pencaharian. Banyak orang kehilangan pemasukan dalam kehidupan keluarga mereka. Banyak orang juga merasa jenuh di rumah terus, dibatasi dalam berelasi dengan orang lain, dengan komunitas kita, dengan teman-teman kita, bahkan juga dengan komunitas umat beriman. Juga di sana kita menghadapi tantangan dengan anak-anak cucu kita yang dalam usia pendidikan, di mana di sana pendidikan juga hampir terhenti. Pendidikan dilaksanakan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara online. Tentu saja ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi kita semua, bagi para guru, bagi anak didik, dan juga bagi orang tua. Dampak-dampak pandemi ini sungguh luar biasa. Maka mungkin kita juga perlu berefleksi. Apakah penderitaan ini itu merupakan tulah dari Tuhan? Penderitaan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau demikian, lalu apa arti kita percaya bahwa Tuhan mencintai kita? Secara logika, kalau Tuhan mencintai kita pasti tidak akan mendatangkan bencana. Tentu kita tidak percaya bahwa bencana ini adalah kiriman dari Tuhan. Mungkin itu merupakan akibat dari ulah kita manusia yang kurang bijaksana dalam tadi memanfaatkan hidup kita di dunia untuk mempersiapkan diri dalam nanti kehidupan yang lebih kekal, lebih langgeng. Kalau para sahabat mungkin pernah baca, mungkin pernah lihat, ya
virus pandemi ini kan juga salah satunya sebagai dampak dari kerusakan lingkungan. Dan kerusakan lingkungan itu karena oleh ulah manusia sendiri. Karena apa? Karena kita mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Maka meskipun sudah cukup, kita merasa belum cukup. Kebutuhan-kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, maka kita masih mempunyai keinginan yang lain. Dan karena berbagai macam keinginan yang tidak terbatas itu, maka alam pun menjadi rusak karena dieksploitasi untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Nah, maka virus yang tadinya tinggal di tubuh binatang liar, hewan liar di hutan-hutan, kemudian karena binatang itu punahnya mungkin karena kita bunuh, bahkan kita konsumsi, atau bahkan kita perjualbelikan, maka lalu virus nggak mempunyai tempat lagi untuk tinggal. Dan virus tersebut menyesuaikan diri dan pindah kalau masih ada binatang lain ya pindah ke binatang lain. Kalau tidak ya lalu pindah ke manusia. Dan itulah yang kita alami sekarang ini. Itu menurut para ahli. Saya tentu saja tidak ahli di bidang itu. Tetapi berdasarkan pembacaan dari temuan para ahli, secara tidak langsung memang sebagai akibat dari ulah kita manusia yang mempunyai keinginan tanpa batas. Nah, saya kira itu sangat konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsumerisme, seperti Paus Fransiskus selalu menyinggung, kita harus bertobat dan tidak melanggengkan budaya konsumerisme dan selfishness, artinya mementingkan diri kita sendiri. Konsumerisme artinya kita ingin memenuhi segala keinginan yang tanpa batas. Nah, dalam situasi pandemi sekarang ini kita ditatapkan pada kenyataan bahwa ternyata kebutuhan dasar kita pun sekarang mengalami tantangan. Kita mulai disadarkan betapa pentingnya peran saudara-saudara kita yang bercocok tanam di desa-desa, di daerah-daerah. Kita yang tinggal di kota merasa tergantung pada mereka. Kalau sampai pada mereka tidak mampu lagi memproduksi, maka kita bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pun kita tidak bisa. Dan yang kedua juga, sekarang perusahaan-perusahaan industri mulai berhenti beroperasi atau mengurangi operasi. Kita juga disadarkan bahwa mari kita diam sejenak, mencoba menahan diri keinginan kita yang lebih. Maka orang-orang sekarang mulai mengurangi konsumsi yang tidak penting. Nah, bagaimana kalau itu kita terapkan juga nanti kalau tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi pandemi, sehingga kita sungguh bisa hidup ugahari. Jadi sekarang ini pun kita dihadapkan pada tantangan, pada kesulitan-kesulitan. Dan Tuhan Yesus mengajak kita dalam situasi apapun, percayalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan selalu menemani kita. Sehelai rambut kita pun tidak akan hilang. Karena Tuhan menjamin. Dan dalam konteks ini, kita tidak berperang melawan sebuah kekuasaan manusia, tetapi ini kekuasaan alam. Dan di sini pun kita dipanggil untuk berjuang. Jadi dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi pada saat ini, kita
sungguh mempunyai waktu yang baik untuk merefleksikan diri. Apakah dalam situasi yang sulit, saya masih mempunyai harapan, saya masih mempunyai iman, dan yang penting lagi, saya masih bisa mengungkapkan kasih. Kalau kita maknai dalam situasi seperti ini, spirit kasih kita rasakan. Bagaimana orang juga memberi dari kekurangannya untuk bersolider dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini adalah juga yang diserukan oleh Bapa Suci kita Paus Fransiskus. Mari jangan sampai situasi yang sulit saat ini lalu kita tidak lagi solider kepada orang lain. Kita menjadi egois. Jangan sampai ke sana. Dan yang terakhir, Paus Fransiskus juga meneguhkan kita bahwa dalam situasi seperti ini, yakinlah bahwa Tuhan tetap hadir. Yakinlah bahwa Tuhan tetap berada bersama dengan kita. Hanya masalahnya, karena seringkali kita sudah tertutup oleh segala persoalan yang kita hadapi, maka kita susah untuk melihat wajah Tuhan. Maka lagi-lagi menjadi penting untuk kita selalu berefleksi, selalu berdoa. Dalam situasi seperti ini, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu pada diriku dalam situasi ini? Dan apa yang bisa aku lakukan? Bentuk kesetiaan apa yang kamu minta kepadaku agar aku tetap setia dalam situasi-situasi yang sulit. Para sahabat oase rohani Katolik yang saya cintai, dalam Serikat Yesus kami mempunyai tradisi yang namanya eksamen konsiensie. Jadi itu doa penyadaran diri. Sekurang-kurangnya dalam sehari itu kita perlu 2 kali untuk melakukan eksamen konsiensie seperti yang saya singgung tadi di depan. Sebetulnya ini sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh semua orang. Karena sebetulnya spiritualitas Ignatian itu spiritualitas awam. Jadi yang mudah diimplementasikan, mudah dikerjakan. Saya kira juga sudah banyak mungkin dari antara sahabat oase rohani Katolik yang mempraktekkan ini. Doanya sederhana dan tidak perlu lama-lama, cukup 15 menit. Yaitu yang pertama mensyukuri atas apa yang saya terima. Lalu kedua, mohon rahmat kepada Tuhan agar mampu melihat dan merefleksikan segala peristiwa pengalaman dalam kehidupan dalam masa tertentu, misalnya dari malam hingga siang hari, agar Roh Kudus menunjukkan kepada kita setiap peristiwa yang kita alami. Lalu yang ketiga, kita merefleksikan dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik apa yang saya lakukan selama periode tertentu, misalnya dari malam hingga siang hari. Lalu apa yang muncul dalam gerakan hati kita, gerakan batin kita, itu penting kita sadari. Oh, saya merasa misalnya marah ketika tadi bertemu dengan teman saya. Kenapa saya merasa marah? Oh, waktu saya berkomunikasi dengan anak saya merasa senang. Kenapa saya merasa senang? Dilihat dari menit per menit, detik per detik dalam periode itu. Dan kenali sungguh gerakan-gerakan batin. Karena itulah yang akan mengubah hidup kita. Tanpa menyentuh pada hati kita, kita tidak mungkin akan berubah. Lalu selanjutnya kita bisa
menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, lalu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap peristiwa pengalaman itu? Lalu kita merefleksikan mana yang itu berasal dari roh baik, artinya yang memberikan penghiburan rohani, mana itu yang merupakan godaan berasal dari roh jahat, dan akhirnya kita tutup dengan komitmen pribadi, pertobatan pribadi. Oh, tadi saya melakukan itu tidak baik, maka nanti dalam waktu selanjutnya saya tidak akan mengulanginya. Oh, saya tadi melakukan suatu yang baik, yang dikehendaki Allah, maka saya akan meneruskan apa yang baik yang sudah saya lakukan. Dan akan mengubah apa yang saya sadari tidak sesuai dengan kehendak Allah yang saya lakukan. Dan itu kita lakukan secara rutin, akan menjadi doa yang selalu menguatkan kita. Jadi kita akan terus merasakan kehadiran Allah tadi. Allah yang selalu mencintai kita, Allah yang selalu menemani kita pun dalam saat-saat yang sulit. Karena kadangkala dan seringkali Allah sendiri menguji iman kita lewat tantangan-tantangan yang kita terima. Sejauh mana dengan tantangan itu, apakah kita masih mempunyai iman? Apakah kita masih mempunyai harapan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di situ? Dan apakah kita juga masih mempunyai kasih? Tadi seperti janda miskin, sebetulnya dia hidup dalam kekurangan, tetapi dia pun tetap memberikan, mempersembahkan dari kekurangannya. Nah, kita juga bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Dalam situasi saya sendiri menghadapi tantangan dalam kehidupan, apakah saya masih bisa memperhatikan orang lain? Apakah saya masih bisa mengungkapkan kasih saya kepada orang lain? Dan kalau kita masih bisa melakukan itu, berarti kita tetap setia pada iman kita. Dan lagi-lagi ini adalah sebagai persiapan kita untuk menghadapi tadi dalam bacaan pertama pengadilan terakhir. Karena dalam pengadilan terakhir sudah final, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Maka ini kita manfaatkan dengan cara yang sederhana tadi, setiap hari kita berefleksi. Tentu saja kalau kita juga berdoa, kita juga merayakan Ekaristi. Tetapi dengan refleksi yang sederhana itu kita bisa memaknai hidup kita dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Dan kita juga bisa menyadari kapan Allah saya rasakan hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan kita juga bisa mengalami atau menyadari kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Karena kita sungguh merasakan bahwa kita nggak sempurna. Kita selalu membutuhkan perbaikan diri. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Paus, kardinal, uskup, para romo, suster, kita semua tidak sempurna. Kita selalu butuh untuk memperbaiki diri, untuk pertobatan. Sampai kapan itu? Sampai kita dipanggil Tuhan. Sampai kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memperbaiki diri ketika kita dipanggil Tuhan. Maka para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita sungguh menyadari dalam situasi pandemi di mana kita menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tetap tidak membiarkan kita sehelai rambut kita pun akan hilang. Tuhan tetap mendampingi kita. Tetaplah berharap
Tetaplah mengamalkan kasih dengan cara yang paling sederhana. Mungkin karena kita banyak tinggal di rumah, ungkapkanlah kasih dengan sesama anggota keluarga. Bentuknya bisa sangat sederhana, memberikan perhatian, mengurangi mungkin kalau banyak di rumah lalu kadangkala juga sering terjadi percecokan, pertengkaran. Mencoba menahan diri, mengurangi dorongan kemarahan kepada anggota keluarga kita, melatih kesabaran. Dan juga saatnya untuk berefleksi bersama dengan keluarga, berdoa bersama. Juga untuk merefleksikan setiap pengalaman. Meskipun kita merasa bosan karena mungkin merasa setiap hari hanya itu-itu saja yang kita lakukan. Percayalah, setiap detik, setiap menit dari peristiwa hidup kita, Tuhan berbicara sesuatu di sana. Kita bisa menemukan apa sebetulnya kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa hidupku. Mungkin yang kita lakukan hari kemarin sama dengan hari ini atau hari esok. Tetapi kita bisa menemukan maknanya yang berbeda. Mungkin kemarin kita masak di dapur jam 10, hari ini kita masak juga di dapur jam 10, besok juga. Tetapi pasti ada sesuatu yang beda. Bentuk kehadiran Tuhan dari waktu ke waktu itu berbeda. Caranya bagaimana? Tadi yang saya perkenalkan dengan cara sederhana, berefleksi atau eksamen konsiensie, merefleksikan diri secara rutin. Ya paling tidak 2 kali sehari, siang hari kita merefleksikan segala peristiwa hidup kita dari malam hingga siang. Lalu malam hari sebelum tidur, sebelum doa malam, kita awali dengan refleksi itu. Merefleksikan segala peristiwa kehadiran Tuhan dalam apa yang aku lakukan dari siang hingga malam hari. Dan kita juga merefleksikan apa yang sudah baik kita lakukan dan apa yang belum. Yang baik kita teruskan, yang belum baik lalu kita ubah untuk menjadi semakin baik. Dengan demikian kita mempersiapkan diri kita mengisi hidup kita di dunia ini sebelum kesempatan untuk pertobatan itu ditutup, yaitu pada saat penghakiman terakhir. Maka semoga kita semua dalam masa-masa yang sulit dan menantang ini selalu merasakan kehadiran Tuhan, Tuhan menemani kita, dan berkat Tuhan selalu melimpah pada kita semua, pada keluarga Anda semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita akhiri renungan kita dengan doa penutup dan kita tutup dengan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Engkau selalu mengingatkan kami. Di masa-masa sulit pun Engkau menjamin bahwa Engkau hadir, Engkau menemani kami, dan Engkau selalu meneguhkan dan menolong kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat kami, di tengah orang-orang terutama yang mengalami kesusahan dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Semoga kehadiran-Mu selalu kami rasakan dan kami tetap mempunyai harapan, iman, dan kasih. Berkatilah bagi mereka yang selama ini mungkin sedang dalam pengisolasian diri untuk penyembuhan corona. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu, mengutus para dokter dan tenaga medis untuk menjadi sarana bagi penyembuhan mereka. Kami mohon juga berkat-Mu untuk orang-orang yang tak kenal lelah melayani kita bersama. Untuk para pemerintah di dunia ini, untuk para tenaga medis, para relawan, dan orang-orang yang selalu memikirkan dan membantu sesama. Semoga mereka selalu Engkau beri kesehatan, anugerah semangat
untuk melayani. Dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat untuk kita dan keluarga kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, saudara-saudara yang kita kasihi, sahabat-sahabat, mereka yang membutuhkan doa-doa kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya